Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, ini akhir-akhir ini kami menonton di televisi maupun di sosial media yang lain, di YouTube terutama, banyak sekali orang itu banyak sekali melakukan korupsi Pak Ustadz. Kalau kita lihat, wah mungkin dia kekurangan harta, ya enggak mungkin dong yang korupsi juga banyak yang bos-bos kan Pak Ustadz. Iya loh Ji, direktur-direktur lah. Itu sebenarnya salahnya apa itu Pak Ustadz? Kan yang dikorupsi juga bukan uang nenek moyangnya itu Pak Ustadz ya, itu kan uang rakyat kadang-kadang Pak Ustadz. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Mohon ini penjelasannya untuk memperkuat keimanan kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang korupsi itu kan memang sejak zaman dahulu sudah ada ya. Dari kerajaan-kerajaan dulu zamannya Belanda itu sebenarnya sudah ada. Nah sekarang ini sama. Jadi kalau seseorang, ini kita bercerita tentang orang Islam dulu ya, kan ini untuk lingkungan Islam. Kalau ada orang Islam korupsi, itu memang dia tahunya hanya sholat. Jadi kalau dia sudah sholat itu dia udah merasa dia masuk surga. Apalagi kalau dia bos, kalau udah ngundang penceramah seminggu itu sekali, dia udah mikirnya saya ngundang orang yang katanya ahli surga, kan begitu. Nah, orang-orang yang punya pikiran begitu itu tidak baik sebenarnya. Nah, kemudian gimana itu bisa korupsi untuk berjalan? Sulit sekali ditumpas. Iya, betul Pak Ustadz. Karena korupsi itu kan menyelinap istilahnya. Korupsi, suap itu kan menyelinap gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang yang kowar-kowar nggak ketahuan sebenarnya. Nah persoalannya itu kalau namanya ada korupsi di suatu pembangunan proyek negara umpamanya, itu ya biasanya ada di titik itu sudah sangat ada sekali. Cuma karena banyak yang di situ itu dapat ya, jadi ya nggak ada yang ngomong kan gitu ya. Kecuali nanti ada apa namanya kontraktor pendukungnya itu subkon namanya itu sulit sekali dibayar. Nah, mulailah dia ngomong atau bangunannya ambruk bisa. Tapi kalau kontraktor besar kan hitungannya jelas sih. Ya. Jadi jarang lah ambruk ya kan, sampai lah. Nah, itu doa. Itu doa. Mendoakan sesuatu yang dia dulu pernah lakukan sebenarnya. Jangan sampai ambruk lah kan gitu. Jadi ketahuan nantinya kan gitu. Kalau ambruk dibilang apes tuh. Jadi pada suatu keadaan di proyek itu dari mulai atas sampai bawah pekerjanya itu kan diajak untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian yang atas juga baik juga, dia mau masuk neraka nggak mau sendiri. Apa nyampe ke sana pikiran Ustaz? Nyampe lah. Saya bilang nyampe aja. Jadi dia nggak mau masuk neraka sendiri, makanya habis dia ngambil dari keuntungan di luar keuntungan proyek kan gitu nih. Nah ini dia bagi-bagi bonus ke karyawannya. Mungkin bukan nggak masuk neraka sendirian, maksudnya kalau ketangkap nggak sendirian mungkin kali ya. Hah? Ya juga begitu juga boleh ya. Karena di awal tadi kan sholat tapi melakukan juga, seolah-olah agama itu nggak berperan dalam kehidupan di dunianya gitu Ustaz. Iya benar memang. Dan juga dia punya pikiran kalau dia ngasih bonus ke anak buahnya biar dia dikatakan baik kan gitu. Jadi banyak hal yang dia pikirkan jadi satu. Ya, gimana? Untuk keuntungannya ya. Untuk keuntungannya sebenarnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi yang lain ada suap. Akhir-akhir ini malah institusi pengadilan malah
minta suap, minta disuap. Padahal dia dibilang wakil Tuhan itu Pak Ustadz di dunia ini. Bener gitu gimana itu Pak Ustadz? Ya kalau yang benar yang lurus ya wakil Tuhan lah. Dia merasa bahwa dirinya itulah yang bisa menjadikan hukum itu dipermainkan. Yang merasa dirinya Tuhan, yang satu bisa dibebaskan, yang satu bisa dihukum. Iya benar, benar. Untuk keuntungan dia sendiri. Nah kan bukan wakil Tuhan seperti itu. Kalau Allah beneran ya nggak seperti itu. Allah itu adil, benar-benar adil. Cuma kalau di dunia itu ya tergantung manusianya sendiri. Nanti Allah itu hanya melihat, oh ini diginiin, nanti diberi ini. Oh nanti yang nakal, kalau yang ini dibiarin ketika ketahuan sampai matinya. Nanti ada yang oh ini harus ketahuan seperti itu. Itu cara Allah memberikan takdir satu dan yang lain itu bisa berbeda. Dasarnya apa itu Pak Ustadz ya? Allah begitu Pak Ustadz ya? Dasarnya Allah begitu ya karena Allah itu ya maha kuasa aja. Maha kuasanya Allah. Maha kuasa, jadi nggak bisa kita tidak mengetahui apa yang beliau inginkan, kan nggak ngerti. Tapi kalau saya amati, oh iya ya Allah itu tergantung aja, tergantung Allah aja. Jadi kita nggak bisa memprediksi bahwa momennya kalau kamu dulu itu kerja di suatu perusahaan, keinginan kamu itu jadi GM atau bahkan direktur umpamanya. Tapi kan secara harfiah kan kamu nggak bisa. Walaupun kamu punya keinginan, walaupun kamu didoain sama orang tuamu, kan seperti itu. Iya, Lah kenapa nggak bisa? Lah memang itu nggak bisa terus kamu itu ingin doa apa terus ud'uni astajib lakum. Ya nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jadi untuk mencocokkan antara ayat tersebut dengan keadaan itu manusianya aja kepingin bahwa Allah maha memberi atau Allah maha mengabulkan. Bukan yang seperti itu. Jadi harusnya kita memahami bahwa begitulah cara Allah, begitulah cara Allah gitu. Begitulah kita tidak tahu, begitulah cara Allah Ta'ala. Jadi kita harus mensikapi tiap takdir demi takdir ya yang mengenai kita. Atau kalau memang kita sering mendengarkan ya, ini yang kita sering mendengarkan, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di sini ceritakan sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai sehingga kaum tersebut merubahnya. Di sini Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai atau sehingga kaum ini merubahnya. Dia merubah itu apa? Akidahnya dirubah, syariatnya yang belang bentong itu yang mulai diluruskan, tauhidnya ditambah, iman kepada Allah Ta'ala ditambah. Nah inilah cara merubahnya. Kalau orang-orang lain, oh tekniknya, manajemennya tipe ini, iya boleh, nggak apa-apa. Tapi itu kan hanya ikhtiar duniawi. Tapi yang akhirat inilah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kalau manajemen, semua orang-orang non-muslim itu manajemennya canggih-canggih. Dia berhasil. Apakah dia mengamalkan innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Wah, Nah, kan harusnya jawab sekarang. Iya, bener ya. Kan nggak bisa. Tapi ayat ini menjadi semangat kita untuk merubah sebenarnya, agar kita itu benar-benar diletakkan cara mencari rezeki kita itu yang halal, yang thayyib. Jadi kalau mamanya linknya itu udah korupsi di suatu perusahaan, dari mulai bawah nanti dia naik ke atas, itu kan ada yang membawa nih, lokomotifnya ada, ya ini yang baik. Kalau di situ itu aman-aman aja, korup ya dia membawa itu sampai dia nggak pensiun pun dia masih dapat apa namanya royalti gitu ya. Pensiun tapi mendapatkan royalti, lah kan lucu kan gitu. Berarti dosanya juga dapat royalti. Nah, itu lah iya.
Nah, ini harus belajar, jangan jadikan hidup itu adalah beban. Jangan merasa ujian itu adalah beban hidup, bukan. Ya, bagi teman-teman beriman, jangan merasa ujian itu menjadi beban. Ya, semuanya itu akan mendapatkan. Kita yang berusaha taat pada Allah, beriman kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan merasa ujian itu menjadi beban. Biasa saja, serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Kalaupun nanti ujian itu selesai, tidak boleh kita sombong. Semuanya itu yang menyelesaikan adalah Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadikan manfaat bagi diri kita sendiri maupun teman-teman beriman yang lain. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah.